Puji Tuhan, Shalom, sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya selalu percaya dalam perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu mengalir, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu diberkati Tuhan, karena kita mengandalkan Sang Penolong, pribadi Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya punya cerita untuk sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan. Seperti yang sahabat-sahabat tahu bahwa Selo itu berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Tepatnya berasal dari sebuah desa yang sangat luar biasa di kaki Gunung Kelabat. Satu desa yang letaknya di Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara. Desa Kaima, yes. Tempat di mana orang tua, oma opa, buyut dilahirkan. Dan puji Tuhan, tempat yang selalu saya rindukan untuk pulang, minimal 1 tahun 1 kali kita kembali ke Kaima, ke Manado untuk menikmati suasana rumah, suasana desa, suasana keakraban, persahabatan, persaudaraan, dan tentunya menikmati makanan-makanan yang kalau di Jakarta itu bayar, tetapi kalau di Manado setiap hari makanan-makanan yang bayar itu bisa kita nikmati sepuasnya, and it's free, ya, karena memang makanan rumahan gitu ya. Tetapi ini yang saya mau bagikan dan ceritakan pada sahabat-sahabat rahasia Tuhan. Seperti kebanyakan daerah di Sulawesi Utara atau tentunya Indonesia Timur atau Indonesia Tengah gitu ya, yang sempat didatangi oleh Belanda, Portugis, pastinya mengadopsi kebiasaan, mengadopsi budaya, mengadopsi bahasa, mengadopsi tari-tariannya juga gitu ya. Karena yang saya tahu kalau di Manado itu ya, setelah pesta, setelah acara, setelah makan-makannya selesai, setelah ngobrol-ngobrolnya selesai, biasanya nih kalau pestanya entah di gedung atau di rumah gitu ya, biasanya sekitar jam 8:30 gitu, biasanya bangku-bangku itu udah dipinggirin. Mau ngapain? Ya itu tadi, dansa-dansa gitu ya. Saya lo gak bisa dansa, tetapi saya sangat menikmati tayangan lagi, menikmati acara dansa-dansa ini. Biasanya saya cuma duduk dan saya nonton gitu. Nah, ini yang saya mau ceritakan sama sahabat-sahabat terkasih. Biasanya dalam proses dansa ini, entah itu waltz atau dansa tango, biasanya memerlukan 2 orang, pasangan. Dia pasangan untuk melakukan tarian ini. Dan biasanya pasangan ini ada pasangan yang sudah saling tahu, sudah saling kenal. Sehingga waktu mereka sudah saling kenal, saling tahu, mereka gampang aja untuk berdiskusi, ngobrol. Bahkan pernah saya lihat mereka sambil nari gitu ya, tangannya sambil, ya yang cowok peluk yang cewek, terus saling berpegangan tangan gitu ya. Mereka saling ngobrol gitu. Mungkin waktu sambil nari gitu mereka ngobrol, bilang, nextnya kita begini ya, nextnya kita muter ya, nextnya kita apa ya gitu. Nah, disitulah saya mendapati sebuah pemikiran, ini pemikiran saya gitu ya, bahwa kalau kita kaitkan dengan pujian penyembahan, seharusnya pujian penyembahan itu seperti proses dansa ini. Diperlukan 2 pribadi. Jelas itu bicara pribadi Allah dan juga pribadi kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama. Yang kedua, proses dansa biasanya 2 pribadi ini sudah saling kenal, sudah saling tahu. Demikian juga pujian penyembahan. Allah tahu kita, tetapi persoalannya apakah kita tahu Allah? Apakah kita benar-benar mengenal Allah? Atau jangan-jangan kita cuma bisa nyanyi lagu tentang Allah, tetapi kita tidak tahu, kita tidak kenal pribadi Allah. Nah, waktu dansa ini dilakukan, mereka bergerak seirama, seritme, selaras sesuai dengan irama lagu, sehingga mereka benar-benar bergerak enak gitu dan terlihat indah karena benar-benar selaras. Nah, pujian penyembahan selanjutnya, setelah kita tahu, setelah kita mengenal pribadi Allah, kita akan berjalan, bergerak selaras dengan Tuhan. Itu esensi pujian penyembahan. Lebih dari sekedar kita nyanyi, lebih dari sekedar kita angkat tangan, tetapi pujian penyembahan bicara bagaimana kita yang dekat, yang ngakunya dekat dengan Tuhan, kita benar-benar tahu isi hati Tuhan.
Kita benar-benar peka terhadap suaranya. Kita benar-benar mengimani setiap apa yang Allah perintahkan, Allah nyatakan. Dan mengamini setiap tindakannya. Sehingga yang keluar dari kita adalah ucapan syukur. Elemen dasar dari sebuah pujian penyembahan jelas bicara pengucapan syukur. Seperti yang diucapkan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Artinya apa? Dalam suka maupun duka. Dalam berkat maupun tidak diberkati. Dalam keadaan masalah, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan pandemi sekalipun. Ucapan syukur harus kita nyatakan. Sebab Rasul Paulus katakan, itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadi satu kerinduan hati Tuhan adalah, ya, kita bersyukur. Waktu kita bersyukur, kita bergerak sepergerakan, satu visi, satu frekuensi dengan Allah. Jadi kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah bukan karena keadaan yang terjadi di luar, tetapi karena kita menciptakan keindahan pergerakan itu, keindahan kehidupan itu, karena kita bergerak bersama dengan Tuhan di dalam ucapan syukur. Karena kita tahu Allah memeluk kita, Allah memegang kita, Allah menarik bersama kita, Allah berjalan bersama dengan kita, Allah sepergerakan dengan kita. Dan kita tinggal mengikuti gerakannya Allah. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang benar-benar dipimpin oleh Roh Allah. Seperti kita Roma katakan, kalau kita anak-anak Allah, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Pujian penyembahan yang dipimpin oleh Roh Allah adalah pujian penyembahan yang selaras dengan isi hati Tuhan. Yang sekehendak dengan kehendak Tuhan, yang berjalan seperti kebenaran firman Tuhan. Makanya menyembah Dia harus di dalam roh dan kebenaran. Waktu kita bergerak sepergerakan dengan Allah, kita menciptakan bersama dengan Tuhan sebuah kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Keadaan di luar boleh pandemi, boleh keadaan apapun juga. Tetapi waktu kita tahu Allah memeluk kita, waktu kita percaya Allah memegang kita, waktu kita tahu kita memandang Allah, memandang kerahimannya dengan begitu indah dan luar biasa, dan kita percaya, kita bersyukur, dan kita menciptakan gerakan-gerakan yang indah, tarian-tarian yang indah, hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pujian penyembahan menghasilkan sebuah pengharapan. Karena kita tahu Allah beserta dengan kita. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan kita menghidupi hadirat Tuhan itu bersama dengan rahmat dan kuasanya. Marilah memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Jadikan hidup kita sebagai pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan marilah menari bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya waktu Tuhan memimpin tarian kita bersama dengan Dia, kita akan menghasilkan gerakan-gerakan yang indah, kehidupan-kehidupan yang diberkati, dan jalan hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, wahai penyembah-penyembah Tuhan.